العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Sampai pada ana kemarin sebuah potongan rekaman audio dari akhuna al-Ustaz Abu Muawiyah Askari wafaqani Allah wa iyyah. Sebuah potongan audio rekaman di mana beliau menjelaskan tentang sebuah kaidah, dan kaidah tersebut adalah turunan dari kaidah asal bahwasanya laisa kullu man waqa'a fihi al-kufru waqa'a al-kufru alaihi. Tidaklah setiap yang terjatuh kekafiran itu padanya, maka terjatuh kekafiran atasnya. Bermakna tidak setiap pelaku kekafiran maka dia menjadi kafir. Kaidah ini adalah istitsna, pengecualian dari asal kaidah man talabbasa bil kufri waqa'al kufru alaihi. Ini asal kaidah. Hukum asal siapa saja yang melakukan suatu amalan kekufuran, maka tegaklah kekufuran pada pelakunya. Ini hukum asal. Begitu pula man talabbasa bisyirki shara musyrikan. Siapa saja yang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, maka dia musyrik. Ini kaidah asal. Dan kaidah sebagaimana diterangkan oleh ulama ahli usul, definisinya adalah hukmun aghlabi yang tabiqu ala mu'lam juz'iyatih. Dia sebuah hukum yang bersifat mendominasi. Naam, yang dapat diberlakukan pada mayoritas juz'iyatihi, satuan-satuan dari turunan-turunan kaidah yang ada. Dan ulama ahli usul telah menjelaskan, likulli qaidah istitsna. Di setiap kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Naam. Makanya para ulama ahli usul mendefinisikannya kepada hukmun aghlabi. Karena di sana ada satuan-satuan permasalahan yang dikecualikan dari kaidah. Salah satunya adalah kaidah yang disebutkan oleh akhuna wa ustadzuna Askari wafaqani Allah wa iyyah. Beliau mengatakan bahwasanya laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Kaidah ini mujmal, perlu padanya untuk diperinci. Karena kaidah asal adalah man waqa'a fihi al-kufru waqa'al kufru alaihi. Man waqa'a fihi syirku waqa'a syirku alaihi. Ini hukum asal. Ini kaidah asal. Berlaku pengecualian tersebut pada beberapa permasalahan juz'iyatnya, perlu dirinci. Dan tidak boleh dibalik. Kaidah ini tidak boleh dibalik. Yang menjadi asal adalah siapa saja yang melakukan perbuatan kekafiran atau kesyirikan, maka jatuh kekufuran dan kesyirikan pada pelakunya. Ini hukum asal. Tidak boleh dibalik. Naam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang demikian itu dalam banyak ayatnya. Dalam kesempatan ini kita contohkan saja dalil yang ma'ruf seluruh para penuntut ilmu di tingkat pemula insyaallah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yunus di ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sisi pendalilan dalam ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka yang mengambil perantara-perantara sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, teranggap perbuatan mereka itu adalah peribadatan kepada selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala hukumi mereka dengan kesyirikan. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga Allah juga menjelaskan, "Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Sisi pendalilan dalam ayat ini jelas, tidak tersembunyikan bagi siapa saja dari penuntut ilmu tingkat pemula yang pernah mempelajari Risalah Al-Qawaidul Arba', salah satu dari mahakarya Syekhul Islam Al-Mujaddid
Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bagaimana Allah sifati mereka-mereka yang mengambil perantara-perantara selain Allah, yang dengan itu mereka bertaqarrub, yang dengan itu mereka mengharapkan untuk agar lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah sifati mereka dengan kadzabah dan kafarah atas dalih dan argumentasi mereka tersebut. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ayat-ayat yang telah lalu menunjukkan bahwasanya hukum asal siapa saja yang melakukan perbuatan kekufuran ataupun kesyirikan, maka jatuh hukum kekufuran dan kesyirikan pada pelakunya. Ini hukum asal. Walaupun pelakunya tidak memaksudkan kekufuran. Cukup dengan memaksudkan perbuatan itu, walaupun dalam persangkaannya perbuatan itu adalah lillah, perbuatan itu adalah hasanah, tetap saja jatuh hukum sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan yang demikian di dalam surat Al-Kahfi. Afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Al-Imam Al-Mufassir Abu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, setelah menyebutkan beberapa aqwal tentang siapa yang dimaksud dengan ayat ini. Di antaranya sebagian mengatakan yang dimaksud adalah ahlul kitab, sebagian lagi mengatakan yang dimaksud adalah al-khawarij. Ala kulli hal, seluruh penafsiran yang ada menunjukkan kepada makna yang satu, yaitu mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dalam amalan ibadahnya lillah dalam persangkaan mereka, namun karena tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hukumi amalan tersebut dengan kesia-siaan dan kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka, prasangka baik mereka atas apa yang mereka lakukan, tidaklah lantas menggugurkan hukum yang diberlakukan sesuai dengan perbuatan mereka. Al-Imam Al-Mufassir Abu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, "Kullu 'amilin 'amalan yahsabuhu fihi musiban wa annahu lillahi bi fi'lihi dhalik muti'un mardin wa huwa bi fi'lihi dhalika lillahi muskhat wa an tariqi ahli al-iman bihi ja'ir karrahabinah wasyamamisah wa amsalihi min ahli al-ijtihad fi dhalalatihim wa hum ma'a dhalika min fi'lihim wa ijtihadihim billahi kafarah min ahli ayyi dinin kanu." Abu Jarir At-Tabari mengatakan, setiap orang yang beramal amalan yang dia sangka bahwasanya dia telah benar padanya dan bahwasanya dia dengan perbuatannya tersebut meniatkannya lillah. Naam, dia sangka bahwasanya dia itu muti'un, mardiyun. Sementara dalam keadaan dirinya sebenarnya dengan perbuatan tersebut dimurkai dan justru menyimpang dari jalannya ahlul iman, sebagaimana para ahli ibadah dari kalangan ahli kitab dan yang selain dari mereka dari orang-orang yang ahlul ijtihad dalam ibadah yang berada di atas kesesatan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Dan mereka bersama dengan itu, dengan perbuatan mereka, upaya usaha mereka, ibadah mereka, amalan mereka, kesungguhan mereka, yang mereka maksudkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala, namun mereka semua kafarah min ahli ayyi dinin kanu, dari agama apapun mereka. Ayat ini menunjukkan bahwasanya hukum asal siapa saja yang melakukan amalan kekufuran dan kesyirikan, maka jatuh padanya hukum kekufuran dan kesyirikan. Ini asal. Baru setelah itu datang istisna dalam keadaan, situasi dan kondisi tertentu. Ada perincian padanya. Dan syariat mengecualikan pada yang demikian itu dalam dua hal. Yang pertama adalah karena adanya ikrah, dan yang kedua karena dhihabul aql, karena hilangnya akal. Dan hilangnya akal memiliki banyak faktor. Naam, salah satunya adalah az-zuhul,
terlalaikannya akal sepersekian waktu dikarenakan adanya faktor eksternal. Sebagaimana datang dalam hadis, "Na'am Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk." Akhta'a min syiddatil farah. Seseorang yang mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Dia keliru, salah, disebabkan karena saking gembiranya sehingga bergeser akalnya. Dan ma'lum bahwasanya pembebanan taklif itu ada pada akal. Ketika akal itu bergeser dan tertiadakan, maka rufi'al qalam. Dan ini pengecualian dari syariat. Begitu pula al-ikrah. Allah jelaskan, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Naam. Dikecualikan padanya apabila seseorang itu terpaksa. Di antara mawani yang disebutkan oleh para ulama dari mawani at-takfir adalah kejahilan. Namun kejahilan di sini sifatnya tidaklah mutlak. Para ulama besar ahli sunnah wal jamaah telah merincinya. Tidak boleh digeneralisir. Naam. Dalam perkara-perkara yang sifatnya fundamental, asasi, dalam perkara-perkara yang sifatnya adalah fitrah, dalam permasalahan-permasalahan yang dhahirah mutawatirah, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan syarat la ilaha illallah, keberhakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang tidaklah tegak kalimat la ilaha illallah kecuali dengannya. Perkara-perkara yang gamblang ini, maka tidak diterima dakwaan kejahilan padanya. Dan rincian yang demikian, tafadhal untuk al-ustadz merujuk kepada penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan, terkhusus di masa ini berkaitan dengan penyelisihan dalam permasalahan tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-ibadah. Bahasannya telah banyak dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para a'immatud da'wah, dan yang terdepannya adalah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan anak keturunan serta murid-murid beliau dari kalangan para a'immatud da'wah. Dan yang terdepan di masa ini Samahatul Syekh Al-Allamah Syekhul Islam fi hadzal asr Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Naam. Dan baqiyatus salafis Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Naam. Maka hendaklah siapa saja yang menginginkan al-haq dalam bab ini mengumpulkan dan menjamak serta mentahqiq permasalahan yang ada, membawa kalam para ulama yang mutasyabih kepada yang muhkam, yang mujmal kepada yang mubayyan, karena mereka telah menjelaskannya secara rinci dan mendetail. Datang dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah nomor fatwa 4400 yang diketahui oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau menjelaskan, disebutkan, kullu man amana bi risalati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sa'iri ma jaa'a bihi fi syari'ah idza sajada ba'da dhalika li ghairi llahi min waliyyin wa sahibi qabrin aw shaykhi tariqin yu'tabaru kafiran murtaddan 'anil islam musyrikan ma Allahi ghairahu fil ibadati walau nataqa bi syahadatain waqta sujudihi li ityanihi bima yanqudu qawlahu min sujudihi li ghairi llah لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل 3 أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرا بعد البيان فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجوده لغير الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغير الله. Semua orang yang beriman kepada risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh apa yang beliau telah datang dengannya berupa syariat, apabila setelah itu kemudian orang tersebut sujud kepada selain Allah, sujud kepada wali atau orang yang sudah dikubur atau syekh tarekat, maka dia teranggap kafir, murtad dari agama Islam, musyrik, telah mempersekutukan selain Allah dalam ibadah. Meskipun orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sujudnya.
Karena sujudnya kepada selain Allah tersebut telah menggugurkan ucapan syahadat dirinya. Tidak bermanfaat yang demikian. Akan tetapi terkadang bisa jadi orang tersebut diberi uzur atas ketidaktahuannya dan tidak ditegakkan padanya eksekusi hukuman sampai diajarkan dan ditegakkan padanya hujjah dan ditangguhkan selama 3 hari dalam rangka memberikan kepadanya dispensasi uzur agar dia introspeksi diri, semoga dengan itu dia mau bertobat. Namun apabila dia tetap bersikeras dengan perbuatan dia yang bersujud kepada selain Allah, setelah disampaikan penjelasan maka dia dihukum mati. Dan ini penegakannya ranahnya para penguasa. Dihukum mati karena kemurtadannya berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Lajnah melanjutkan, jadi penjelasan dan penegakan hujjah itu adalah dalam rangka untuk memberikan uzur penangguhan sebelum dijatuhkan eksekusi hukuman terhadapnya. Bukan dalam rangka untuk menetapkan dan menamakannya sebagai seorang yang kafir setelah ditegakkannya penjelasan. Jadi iqamatul hujjah itu hanya dalam rangka untuk penangguhan sebelum eksekusi. Adapun sebelum adanya iqamatul hujjah, hujjah itu telah tegak dengan sendirinya karena permasalahan yang sifatnya fundamental. Permasalahan yang sifatnya asasi dan mendasar. Tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Permasalahan yang sifatnya zahirah. Ini menunjukkan bahwasanya man talabbasa bisyirki shara musyrikan fi hukum asalnya, dalam hukum asalnya. Makanya di sini Lajnah menjelaskan bahwasanya penegakan hujjah itu bukan dalam rangka untuk menvonis pelakunya sebagai seorang kafir atau musyrik. Karena dia fi haqiqatil amr musyrik dan kafir seukuran dengan perbuatan yang dia lakukan. Adapun berkaitan dengan penegakan eksekusi hukuman, maka disinilah konsep penegakan hujjah. Karena sesungguhnya orang tersebut dinamakan sebagai orang kafir seiring dengan apa yang telah terjadi padanya berupa sujud kepada selain Allah atau bernazar dalam rangka taqarrub kepada selain Allah atau mempersembahkan sesajen, misalnya menyembelih kambing untuk selain Allah. Lihat Fatawa Lajnah Ad-Daimah nomor 4400. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah sendiri ditanya tentang kaidah laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alayhi. Beliau menjawab, hadzal kalam ma sami'tuhu min ahli al-ilm. Hadha intihalatu ba'd talabati al-ilmi alladhina ma tamakkanu min al-ilmi. Ish ad-da'i min hadzal kalam? Atau kama qala Syekh. Naam. Jadi kaidah yang disebutkan oleh al-ustaz laisa ala itlaqiha. Jadi dia perlu dirinci. Naam. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alaihi. Na'am. Apabila dia dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk dia berlakukan kaidah tersebut, seperti adanya ikrah, adanya pergeseran akal. Naam. Maka diberlakukan padanya kaidah ini. Atau adanya kejahilan, naam, dalam perkara selain perkara usul. Seperti kejahilan dalam perkara-perkara yang sifatnya khafiyah. Maka dalam situasi dan kondisi dan individu tertentu mungkin untuk diberlakukan kaidah ini. Sekali lagi, likulli qaidatin istithna. Nah, dan asal dari kaidah adalah kullu man talabbasa bil kufri shara kafiran wa kullu man talabbasa bisyirki shara musyrikan. Thumma jaa ba'da dhalik istithna'at. Nah, wa likulli maqamin maqal wa likulli hadithin hadith. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.